Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di briefing praktikum ekologi pada hari ini. Jadi, praktikum ekologi ini dilaksanakan secara online dan pengamatannya secara individu. Begitupun dengan laporannya. Next, Kak. Berikut adalah pembagian asisten dan kelas. Kelas A pada hari Senin jam 15.10 sampai 16.50 diasisteni oleh Kak Reza Afika Alidia, Kak Maufi Elsa Nurdia, Deni Suryani, dan Kak Alvina Nur Zahro. Kelas B di hari Selasa pada jam yang sama diasisteni oleh Desi Raimadani, Alivia Makfironi, Lutfini Faradina, Sahana Laili. Kemudian kelas C pada hari Rabu di jam yang sama juga diasisteni oleh Kak Rizal Muhammad, Desi Rimadani, Rizkia Ramadhani, dan Kak Darul Hudi. Sementara itu, pada kelas D, pada hari Kamis di jam yang sama juga, diasisteni oleh Kak Nafiela Al-Aziza, Deni Suryani, Kak Alvina Rahmania, dan Kak Reza Afika Alidia. Next. Nah, pada praktikum ekologi pada hari ini, akan dilakukan dua topik, yaitu yang pertama analisis vegetasi tumbuhan penutup atau ground cover pada lokasi pengamatan, dan yang kedua ada keanekaragaman hewan tanah pada lokasi pengamatan 1 dan lokasi pengamatan 2. Nah, lokasi pengamatan ini nantinya bisa disesuaikan sama adik-adik untuk mau pengamatannya di mana. Lalu untuk lokasi pengamatan 1 ini boleh digabung untuk topik 1 dan 2. Jadi lokasi pengamatan 1 pada keanekaragaman hewan itu bisa juga kalian lakukan sekaligus dengan topik 1 analisis vegetasi tumbuhan. Tetapi untuk topik 2 itu harus 2 lokasi yang berbeda. Next, Kak. Oke, yang pertama adalah topik 1 tentang analisis vegetasi tumbuhan penutup atau ground cover pada lokasi pengamatan. Nah, tujuannya untuk mengetahui komposisi jenis, peranan, penyebaran, dan struktur dari tipe vegetasi yang diamati. Alat-alatnya yaitu tali rafia atau tambang, meteran, patok tanda batas, alat tulis, kertas label, dan buku-buku identifikasi. Dan bahan-bahannya itu adalah komunitas tumbuhan yang akan dianalisis. Maksudnya, nah, prosedur kerjanya nanti kalian bikin satu transek, di mana satu transek itu panjangnya 100 meter dengan diisi dengan 10 plot. Nah, di mana satu plot itu ukurannya 1 kali 1 meter. Dan jarak antar satu plot dengan yang lain adalah 10 meter. Seperti itu. Begitupun juga dengan topik 2 nanti. Next. Nah, seperti ini. Mungkin contohnya, jadi nanti kalian bikin plot, ini ukurannya 1 kali 1 ya, untuk tumbuhan. Nah, kalau misalnya kalian kan nggak pakai ini nih, nggak pakai kayu. Nah, bisa dari tali rafia gini, nanti pucuk-pucuknya ini pakai kayu. Jadinya jadi kotak ukurannya. Ini satu plot ya. Next. Untuk topik 2 dijelaskan oleh Kak Rizal. Silakan, Kak. Ya, baik, terima kasih. Sekarang pada topik 2 tentang keanekaragaman hewan tanah pada 2 lokasi. Lokasi pertama dan lokasi kedua. Nanti untuk pemilihan lokasinya terserah kalian. Boleh lokasi 1 di dekat kalian, boleh lokasi nanti terserah kalian pokoknya. Next slide. Nah, tujuannya pada topik 2 ini yang pertama, mengidentifikasi jenis hewan tanah yang terdapat di lokasi 1 dan lokasi 2 yang nanti teman-teman pilih. Kemudian menganalisis indeks keanekaragaman hewan tanah yang ada di lokasi 1 dan lokasi 2, nanti menggunakan Action Winner atau aksen. Kemudian menganalisis indeks kemiripan hewan tanah
di lokasi 1 dan lokasi 2 yang nanti rumusnya juga akan ada, dan mungkin teman-teman sudah memperolehnya di perkuliahan. Untuk alat yang digunakan ada tali rafia atau tambang, meteran, patok kayu, plastik kecil, botol aqua kecil, dan cetok, atau mungkin bisa, pokoknya alat yang bisa dibuat menggali tanah, gitulah ya. Bahannya hewan tanah yang akan diidentifikasi. Lanjut, next slide. Nah, keanekaragaman itu dapat diestimasi dengan menggunakan indeks keanekaragaman seminar. Itu ada rumusnya, min sigma PI ln P. PI itu sama dengan NI per N, atau jumlah individu per jumlah total individu dari seluruh jenis. Nah, ini mungkin nanti juga sudah didapatkan ya di perkuliahan. Nanti kalau ada yang nggak paham, bisa tanya saya di lain kesempatan. Nanti kalau dijelaskan, nanti sangat panjang, jadi nggak nuntut waktunya. Silahkan, lanjut. Next slide. Nah, kemudian ini untuk rumus menghitung kesamaan, indeks kesamaan. Nah, silahkan diamati, mungkin juga sudah dapat di perkuliahan. Nah, oke. Next slide. Nah, nanti prosedur-prosedurnya itu gini. Jadi kalian tarik transek seperti pada topik 1 tadi, sepanjang 100 meter. Nah, nanti itu kalian beri setiap 10 meter, itu kalian beri namanya pitfall trap. Nah, ini. Tanahnya nanti digali, kemudian nanti ditaruh plastik tadi. Kan tadi menggunakan plastik ya. Nah, plastik itu nanti tujuannya untuk membuat jebakan. Nanti kalian kasih air cukup 1/5 dari plastik aqua tadi, gelas aqua tadi. Nah, nanti di bagian atasnya itu bisa dikasih lubang kecil aja supaya nanti hewan yang terperangkap nggak keluar dari lubang itu. Nanti kalian kasih kecil aja. Ini supaya apa? Nanti supaya misalkan ada hujan, supaya nanti airnya nggak sampai meluber ke atas. Nah, sehingga tetap seperti itu. Terus perlu sebagai catatan, penempatan gelas plastik itu harus sejajar dengan permukaan tanah. Jadi jangan sampai nanti misalkan gelas plastiknya di sini ya, tanahnya itu di sini misalkan. Kalau gini kan berarti serangganya mau masuk kan sulitan. Loh kok mentok balik lagi yang kayak gitu. Jadi harus sejajar dengan tanah. Harus sejajar banget gitu. Jangan sampai ada lubang-lubang di sebelahnya apa itu gelas aqua ini, jangan sampai ada lubang-lubang, harus sejajar dan rata. Karena kan konsepnya itu jadi kayak berjalan gitu ya, tiba-tiba ada bolongan gitu kan keceblong gitu. Nah, itu maksudnya pitfall trap ini. Supaya nanti kita bisa melihat kira-kira apa saja sih hewan yang beraktivitas di tanah tersebut sehingga terperangkap di situ nantinya. Nah, ini gelas nanti ini dibiarkan selama 1 kali 24 jam. Hasil pengamatan tadi kalian tabulasi dalam tabel yang ada, kemudian dilakukan analisis. Analisis tadi pakai indeks keanekaragaman dan indeks kemiripan ya. Nah, kalau topik 1 dan topik 2 ini itu bisa sekali jalan. Maksudnya jadi kalian transek 100 meter gitu ya. Nah, nanti itu bisa digunakan untuk membuat yang 1 tadi, analisis vegetasi ground cover tadi. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa juga setelah melakukan praktikum 1, nanti kalian gunakan apa itu yang pitfall trap ini. Mungkin seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, ini contohnya. Ini tapi yang ini belum rata ya, yang gelas 1 ini belum rata. Nanti setelah digali itu dimasukkan cupnya, kemudian baru diratakan sampai rata sekali dengan tanahnya gitu. Kemudian yang tadi ya apa itu kayu tadi, patok kayu itu tujuannya untuk menancapkan transeknya tadi dari awal sampai ditarik sana itu ditancapkan dulu, mungkin seperti itu, atau juga bisa menandai juga. Silahkan lanjut. Nah, mungkin ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Udi ya. Silahkan.
Oke, baik. Saya ingin melanjutkan untuk terkait format laporannya. Untuk format yang pertama, ini laporan yang tentang analisis vegetasi. Ini ditulis tangan. Aturannya masih sama seperti pada praktikum offline umumnya ya. Kan ditulis tangan di kertas A4, terus marginnya juga sama seperti biasa. Nanti setelah itu di-scan dan dijadikan PDF. Kemudian juga ada video prosedur kerjanya, itu dari full awal sampai akhir ini nanti di-upload gitu. Ini sebagai bukti bahwasanya memang dari teman-teman ini memang mengerjakan, bukan hanya ikut-ikut dengan temannya atau hal-hal lainnya. Kemudian untuk yang pertama mungkin bab 1 itu seperti biasa ada latar belakang dan ada integrasi, terus ada rumusan masalah dan ada tujuannya. Ini masih sama, yaitu rumusan masalah mungkin disesuaikan dengan modulnya, terus tujuan juga disesuaikan dengan rumusan masalahnya, yang mana tujuan ini kan akan menjawab dari rumusan masalah itu. Mengapa kita melakukan ini? Tentu kan karena untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. Lanjut di bab 2, itu membahas tentang kerapatannya, dibahas bagaimana. Kemudian lanjut ke frekuensi relatif, buat titik 3 ada INP atau indeks nilai penting, terus buat titik 4 tipe-tipe dari vegetasi. Vegetasi yang memang secara khusus itu berkaitan dengan praktikum ini. Terus ada metode kuadrat. Selanjutnya di bab 3, 3.1 ada alat dan bahan, ada kemudian dirinci lagi ada alatnya dan bahannya. Dan untuk penulisannya dibuat seperti paragraf. Mungkin kalau biasanya itu ditulis per poin ya, tapi untuk praktikum ini kita buat penulisannya secara paragraf. Begitu juga dengan langkah kerja ditulis secara paragraf. Kemudian untuk bab 4, yaitu merupakan hasil pembahasan, ada hasilnya. Nanti ada tabelnya, itu di slide berikutnya. Kemudian ada pembahasan dari subbab spesies yang ada itu. Kemudian nanti ada lagi spesies-spesies yang kita ditemukan di dalam vegetasi itu. Tapi untuk spesiesnya ini agar tidak terlalu sulit ya kan, mungkin harus mencari literal yang cukup banyak, jadi sampai spesies itu kan memang cukup sulit. Untuk ini kita mungkin hanya sampai di genus saja. Di genus itu bisa teman-teman cari mungkin dari literatur, dari jurnal-jurnal pendukung yang memang relevan untuk praktikum ini. Jadi nanti ada misalnya ditemukan ada rumput nih, nah itu nanti dicari ini rumput jenis apa, nanti disesuaikan dengan literaturnya. Oh ternyata rumput jenis ini tuh ciri-cirinya adalah seperti ini. Ada ciri-ciri khusus dari rumput ini yang menandakan bahwasanya itu masuk ke dalam famili A, kemudian masuk ke genus B gitu. Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini nanti bisa dijelaskan karena kan kita ada kayak perhitungannya tadi. Perhitungan itu nanti dijelaskan bagaimana maksudnya, dirincikan. Di bab 5 ada penutup yaitu kesimpulan dan saran, dijawab seperti biasa saja seperti pada praktikum umumnya. Terus ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran ini kita masukkan hasil perhitungannya, hasil perhitungan manual dari rumus-rumus yang telah disebutkan tadi. Terus ada juga soal diskusinya. Next. Mungkin izin menambahkan dulu Kak. Oke, baik. Itu terkait KR yang 2.1 itu sebenarnya KR ya, kerapatan relatif. Nanti kalian jelaskan itu apa. Kemudian kalian jelaskan juga FR, frekuensi relatif itu apa. Yang tipe-tipe vegetasi, itu kan vegetasi ada banyak ya. Ada semak, tiang, pancang, dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian jelaskan terkait ground cover ini juga. Kan ada ground cover. Nah, ground cover itu seperti apa? Dari tipe vegetasi secara umum, kemudian kalian kerucutkan ke ground cover tadi. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu saja tambahannya. Silahkan bisa dilanjutkan. Oke, makasih Kak Rizal. Next. Nah, ini ada contoh tabel yang digunakan untuk di bab 4 itu. Ini ada hasilnya. Tabel pertama itu ditulis nama spesiesnya, misalnya teman Putri Malu, terus difoto pengamatannya. Untuk nama spesies ya tentu pakai nama ilmiah ya. Terus ada literatur yang mendukungnya itu bagaimana keterangannya dan seterusnya. Itu juga di tabel 2. Kemudian kita dalam menganalisis spesies yang mungkin untuk yang seperti vegetasi atau pada insekta itu kan bentuknya kecil ya, pada umumnya kecil. Jadi supaya
benar-benar tahu ukurannya tuh kita menggunakan backgroundnya pakai kertas milimeter. Nah, kertas milimeter ini ada ukuran-ukurannya gitu, jadi bisa kelihatan jelas. Soalnya kadang kalau kita foto kan nggak tahu nih fotonya dari dekat. Kalau dari dekat, padahal hewannya kecil, tapi dari dekat jadi kelihatan besar. Jadi kan itu juga membuat rancu dalam praktikumnya. Next. Nah, ini tuh analisis data tadi. Yang tabel 4 bagian 4.3 itu analisis data. Itu ini tabelnya dan dicari kerapatannya, K, dicari nilai K, KR, F, FR dan DNPR. Nah, setelah itu nanti dijelaskan, mungkin juga jelaskan bagaimana dominasinya, kira-kira spesies apa yang jadi dominan di dalam hasil praktikum, nanti dijelaskan kenapa seperti itu berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan. Next. Nah, ini perhitungan contoh perhitungan manual ya. Nanti ini dimasukkan di bagian lampirannya. Ini ada rumus-rumusnya, nanti bisa dicoba setelah perhitungan manual dimasukkan dalam lampirannya. Next. Nah, ini ada soal diskusi. Nanti jawab secara singkat dan jelas saja. Next. Nah, kemudian untuk format laporan yang kedua tentang keanekaragaman hewan tanah, sama seperti tadi, ditulis tangan dan di-scan, ada prosedurnya juga. Bab 1 sama seperti tadi. Nah, bab 2 itu tentang Shannon winner, ntar cari literaturnya untuk menjelaskan kira-kira itu tujuannya untuk apa dan sebagainya yang sekiranya memang penting menjelaskan dari Shannon winner ini. Terus 2.2 ada tipe-tipe dari serangga permukaan. Yang menjadi poin penting dalam pembahasan ini kan, mungkin di 2.2 itu nanti ditambahi terkait indeks kesamaan tadi juga. Oh iya, berarti nanti masuknya 2.2 tuh indeks kesamaan, terus baru 2.3 tuh yang tipe serangga tadi. Serangga, iya. Oke, mungkin nanti bisa diperbaiki itu, nanti kita share PPT-nya ya. Oke, terima kasih Kak Rizal. Lanjut, berikutnya ada yang metode Pitfall Trap, nanti dijelaskan itu dari literatur pendukungnya. Kemudian bab 3 sama seperti tadi, bab 4 juga sama, cuma nanti jelaskan ada spesies-spesiesnya. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau yang tadi itu hanya sampai di genus. Itu sampai di genus, karena kalau misalnya vegetasi kan nggak begitu sulit lah dibandingkan dengan insekta dalam mencarinya. Nah, untuk insekta ini mungkin hanya sampai di famili saja. Sampai analisis masuknya famili apa gitu, nanti bisa dijelaskan dari literatur pendukungnya. Nanti mungkin serangga ini memiliki perut yang seperti ini, berdasarkan literatur ini maka yang masuk ke dalam famili A gitu. Terus lanjut ke analisis data juga sama, bab 5 sama seperti biasa, daftar pustaka dan lampiran sama seperti tadi, yaitu dengan perhitungan manual. Next. Nah, ini yang tabelnya. Sama menggunakan background kertas milimeter untuk jelas supaya terlihat lah ini ukurannya berapa dari serangga-serangga yang kita dapatkan. Berikutnya. Next. Oke, mungkin itu saja yang terkait yang dapat disampaikan untuk briefing praktikum ekologi ini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kakak yang sudah menjelaskan. Monggo teman-teman praktikan, kalau ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Yoga. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi Mbak yang topik tentang pengamatan ke hewan tanah, itu tuh tadi kan ada teknik atau metodenya itu pitfall rain trap gitu ya. Nah itu tuh kan tadi kan di gelasnya itu dikasih air gitu. Nah itu sebenarnya apa sih fungsi air itu? Apakah emang untuk menjebak si serangga tadi atau hewan tadi? Terus kalau semisal nggak pakai air,
Tapi dengan misal kita ngantisipasi supaya hewan itu nggak lolos dari gelas itu tadi dengan mungkin gelas plastik yang agak dalam gitu. Itu apakah boleh? Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo buat kakak-kakak untuk menjawab. Atau mungkin saya jawab saja kalau misalkan kakak yang lain masih mengerjakan yang lain mungkin ya. Ya, mungkin jadi gini deh ya. Kenapa kita kok menggunakan air? Nah, ini tujuannya supaya untuk menjebak serangannya biar nggak lolos. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita nggak pakai air ya, kalau misalkan gelas plastik yang kosongan aja gitu ya, biasanya itu masih ada serangga yang bisa mencolot keluar atau mungkin apa ya, ya bisa merangkak keluar seperti semut. Itu biasanya kan juga bisa untuk keluar lewat gelas, walaupun gelasnya itu kata kata kita licin gitu ya. Nah, itu bisa lewat. Nah, untuk mengantisipasinya, nah ini kita gunakan air. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan air ini juga ada risikonya. Nanti karena kan air itu punya tekanan atas dulu apa namanya? Juga punya viskositas juga ya. Jadi, misalkan kita pakai air kalau hewan terlalu kecil itu biasanya kan nggak basah, jadi masih bisa tetap lolos. Biasanya juga pakai deterjen untuk memecah tekanan permukaannya tadi supaya jadi serangga jatuh langsung nempel gitu. Jadi seperti itu. Nah, karena mungkin ini buat praktikum saja mungkin cukup menggunakan air karena kalau menggunakan deterjen dengan konsentrasi yang terlalu tinggi itu juga sama saja gitu. Sama saja malah nggak bisa jebak gitu loh. Jadi kita pakai air aja itu tujuannya untuk tadi supaya hewan-hewan yang jatuh di air tersebut itu nggak bisa keluar lagi gitu konsepnya mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih jawabannya Mas Rizal. Saya kembalikan ke Yoga, apakah ada feedback? Oke, Mas Aman, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sami-sami. Buat teman-teman lainnya, kalau ada yang kurang difahami, monggo silakan bertanya lagi. Gimana teman-teman? Udah tidak ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham dari mulai metode sampai penulisan laporan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham semua, nggih. Sekarang saya akan mengirimkan link presensi. Silahkan kalian isi tanpa menyalin link presensi. Jadi yang boleh mengisi link presensi hanya yang tergabung dalam Zoom meeting kali ini. Tidak boleh kalian menyalin kemudian dikirimkan melalui WhatsApp. Yang boleh mengisi sekali lagi hanya yang ada di room Zoom saat ini.
Sekali lagi saya mengingatkan seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Rizal, nanti yang dikumpulkan ada 2, yakni berupa laporan tulis tangan yang di-scan dan juga link YouTube saat kalian melakukan praktikum. Dan sekali lagi ini praktikum individu bukan kelompok. Yang ada di room chat itu yang benar semua ya, Dek. Enggak, silahkan diisi. Pengisian presensi kami tunggu sampai pukul 8.20.45. Setelah itu akan kami tutup. Oh iya, untuk deadline laporannya kira-kira berapa lama, kakak-kakak? Mungkin kami tanyakan ke Bapak dosen. Untuk laporannya kira-kira dibuat berapa ya Pak deadline-nya? Oke, ini Mas ya. Oke, saya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman asisten semua. Di sini juga bergabung Pak Bayu. Ya, mungkin nanti ada yang ditambahkan, nanti kami persilakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu ya di malam hari. Ya, malam-malam kita zoom-an untuk briefing praktikum ekologi ya. Seperti itu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak-mbak, Mas-mas asisten itu adalah detail ya, metode yang akan teman-teman lakukan ketika dalam praktikum di ekologi seperti itu. Ya. Tadi ada pertanyaan, tidak ada, saya kira paham. Maka dari itu saya berharap pahamnya betul-betul paham, betul-betul paham. Kemudian tadi Mas Rizal kira-kira deadline-nya kapan kan seperti itu. Saya berharap untuk praktikum, karena ini sifatnya mandiri ya, jadi teman-teman bisa fleksibel melaksanakan ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar meluangkan waktu itu, saya kira 1 hari itu sudah selesai ya. 1 hari itu sudah selesai. Misalnya ngambil di hari Sabtu atau di hari Ahadnya atau Minggunya itu selesai. Ya, berarti butuh luangan waktu. Ya. Kapan laporannya? Saya berharap seperti ini. Jadi deadline-nya ada 2. Ya, yang pertama teman-teman harus melaksanakan praktikum secepat mungkin. Ya, dalam minggu ini misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu nanti mungkin ada pendampingan dari mas-mas atau mbak-mbak asisten itu terkait nanti di analisis data ya. Ya, mungkin cukup sekali ya. Mungkin nanti kalau seperti itu nanti bisa per kelas ya. Jadi tadi di awal sudah dipaparkan jadwalnya, kemudian asistennya siapa saja, di hari apa teman-teman praktikum itu. Nah, setelah nanti disepakati misalnya praktikum harus sudah dilaksanakan misalnya dalam minggu ini, misalnya seperti itu. Maka setelah itu nanti minggu berikutnya, minggu kedua itu bisa dilaksanakan pendampingan untuk analisis data seperti itu. Nah, setelah itu nanti 1 minggu berikutnya baru nanti deadline pengumpulan. Saya berharap seperti itu. Jadi tidak langsung, karena sifatnya mandiri ya, itu selesai langsung hanya berhenti di briefing, tapi tidak ada keberlanjutan pendampingan ketika selesai kegiatan praktikum. Saya berharap briefing ini ada pendampingan, kemudian setelah
teman-teman melaksanakan praktikum secara mandiri itu sudah terlaksana, teman-teman dapat data, nah itu ada pendampingan lagi. Bagaimana sih nanti analisis data yang akan teman-teman lakukan nanti seperti apa. Meskipun pada prinsipnya teman-teman sudah selesai, saya sudah bisa, tidak apa-apa. Tapi ada beberapa pendampingan tadi. Baru nanti setelah itu ada 1 minggu berikutnya, itu nanti teman-teman baru mengumpulkan laporan praktikumnya, seperti itu. Nah, tinggal nanti kita cari kesepakatan, monggo disepakati. Kira-kira teman-teman bisa melaksanakan selesai minggu ini enggak, misalnya sampai tanggal misalnya sampai minggu harus sudah selesai praktikumnya, ya. Nah, kemudian nanti minggu berikutnya, ya mungkin setelah tanggal 1 sampai tanggal 6 itu teman-teman fokus untuk ke analisis data dengan pendampingan teman-teman. Baru nanti berikutnya pengumpulan laporan dari praktikum. Karena memang kita UAS itu insya Allah tanggal 6 ya, insya Allah tanggal 6. Saya berharap sebelum tanggal 10 di UAS terakhir itu sudah terkumpul semua. Karena saya kira semuanya semuanya punya kesibukan masing-masing ya. Jadi Mas Mbak asisten itu juga nanti akan ada ketambahan kegiatan di mana pasti akan mengkoreksi laporan praktikum yang teman-teman kerjakan, sehingga di sela-sela mengerjakan UAS ya, kegiatan UAS kan saya kira harus bisa ditata waktunya sedemikian rupa, sehingga saya berharap tidak terlalu lama, tidak terlalu molor, karena Mas dan Mbak asisten ini juga punya kegiatan yang lain seperti itu. Monggo nanti saya serahkan ke asisten ya. Saya kira berharap pokoknya kalau bisa laporan itu terkumpul sebelum tanggal 10 di hari terakhir ketika di UAS, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Bayu, monggo. Atau ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan? Monggo teman-teman, mungkin ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Mumpung ada Bapak dosen, nanti bisa langsung dijawab beliau. Atau ada tambahan dari Pak Bayu? Pak Bayu? Cukup Pak, saya sudah cukup. Oke, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik, terima kasih Pak Asmuni dan Pak Bayu. Oke, mungkin sekarang saya tanyakan kembali ke teman-teman praktikan, apakah mungkin bisa kalau praktikum dilaksanakan hingga minggu ini, atau batas maksimal hari Minggu? Monggo silakan dijawab. Coba bisa Mbak. Oke, satu perwakilan saya anggap sudah mewakili semua angkatan. Terus mungkin untuk asistensi bagian analisis data kita lakukan di minggu selanjutnya. Jadi minggu ini kalian bisa fokus untuk melakukan praktikum, kemudian minggu selanjutnya kita akan jadwalkan asistensi. Mungkin asistensi bisa dilakukan per kelas untuk membahas analisis datanya. Seperti itu. Ada yang masih
kurang jelas. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, saya tanyakan kepada kakak-kakak asisten, apa ada tambahan? Mungkin cukup, Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman praktikan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti briefing kali ini. Dan terima kasih untuk kakak-kakak asisten. Dan juga terima kasih untuk Bapak dosen. Mungkin saya cukupkan, saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih teman-teman, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.